Ya kita. Sip kah? Oke. Oh, sip. Berapa ya? Assalamualaikum, buat YouTuber dimanapun Anda berada ya. Kali ini kita kedatangan tamu, mungkin wajah-wajah lama ya. Nah, tamu kita adalah CEO, founder Himung. Oke, terima kasih semuanya. Iya. Founder Himung ini dia akan menceritakan tentang bisnis di tengah pandemi yang saat ini ingin dikembangkan oleh masyarakat luas, terutama untuk mahasiswa. Nah, beliau akan menceritakan bagaimana caranya, trik dan tips ya. Oke, langsung saja. Yuk, Mr. Buhari Muslim. Oke, terima kasih Pak Agus atas kesempatannya. Oke, tema kita hari ini sangat menarik. Tentang suatu bisnis yang bisa bertahan di era pandemi. Pandemik new normal. New normal ya. New Oh ya, kita normal. mau memasuki masa new Normal baru. Ya, yang mana kita tahu Ya, perekonomian kita sangat menurun. dan anjlok, dan kita hampir memasuki masa resesi Dan krisis ya. Krisis. Mungkin krisis mau jilid 2 ya. Iya, hampir memasuki. jilid 2. Semoga aja jangan sampai terjadi. Nah, sekarang hampir semua sektor kena dampak dari pandemik ini. Nah, oleh karena itu apa sih inisiatif kita untuk bisa melawannya kayak gitu? Bagaimana tuh caranya? Ada triknya khusus? Ini yang mau kita bahas, dan ini sebenarnya ini rahasia pemirsa. Wah, sangat rahasia ya. Kenapa Iya. dibuka? Karena kita mau mengedukasi Alhamdulillah. agar bangsa kita Tetap bangkit, maju. dan jangan buat diri sendiri, Iya, tapi untuk untuk bangsa bangsa, ya. Indonesia. Oleh karena itu hari ini saya ingin membeberkan bisnis apa yang bisa bertahan di masa sekarang, yaitu adalah bisnis anti Anti galau, guys. Wah, Oke. Smart society, anti galau. Keren. Oke ya, mungkin kita akan bahasnya gimana kalau tahun depan aja ya. Oh, mantap. Habis ini. Habis. Jadi kita bahasnya tema bisnis ini setelah resesi ini sudah selesai, baru Berarti kita habis pandemi berakhir, ya, ekonomi sudah normal kembali, baru dibeberkan rahasianya ya. Jadi untuk apa ini? Video ini dibuat untuk apa? untuk membuka wawasan kita tentang Ketidaknormalan. ketidaknormalan yang dibawa kayak gitu. Aduh. Karena saking rahasianya sebenarnya saya juga enggan untuk ngasih tahu, karena ini apa ya, sesuatu yang sangat menghasilkan guys kayak gitu. Apa dikasih tahu aja ya? Sesuatu yang sangat menghasilkan, Iya, dan tetapi dia rahasia. rahasia. Nah, kenapa tidak dibeberkan sekarang? Aduh, Susah ya, untuk kata-kata tuh diucapkan tuh susah. iya. Untuk dilakukan itu sangat sulit ya mungkin. Harus ada intens datang langsung kayak gitu. Sebenarnya. Di mana itu langsung? Datang kemana nih? Ini CEO Himung nih datang kemana? Didatangin kemana? Langsung ke tempat kursus saya. Oh. Enggak, ini enggak jual kursusan, kita emang temanya untuk mengedukasi, mengasih informasi sebuah peluang bisnis yang bisa bertahan di era pandemi ini. Oke, enggak berpanjang-panjang aja, langsung Jangan aja. lebar-lebar saja, Oh, iya. jangan panjang-panjang. Lebar-lebar saja. lebar aja ya. Kalau gitu kita bahasnya yang lain aja. Oke, langsung aja ya. Sebenarnya ini sangat bagus. Jadi untuk di masa sekarang sebenarnya sudah dikatakan tadi bahwa perekonomian sangat turun sekali. Setelah itu kita hampir memasuki masa resesi. Jadi ada sebuah peluang, sebenarnya sebuah peluang bisnis yang tahan terhadap pandemi ini, yaitu apa? Sebenarnya adalah bisnis di dunia pasar modal, guys. Oh, pasar modal. Iya, ini kata Menteri Sri Mulyani. Oh, kata Menteri Keuangan. Iya, Menteri Keuangan Berarti bilang bahwa
yang mampu bertahan di era sekarang adalah yang berhubungan dengan pasar digital, yaitu adalah pasar modal, guys. Di pasar sana modal. karena dia anti pandemi, dan sebenarnya masa sekarang itu bagi investor saham adalah masa emas yang mungkin akan terulang lagi 5 tahun yang akan datang. Ini Berarti- sangat kesempatan sangat sangat terbuka bagi investor-investor pasar saham sebenarnya. Di masa sekarang adalah mereka sangat punya kesempatan untuk membeli, dan nanti di 2021 setelah perekonomian kembali maka mereka akan cuan atau dapat untung yang sangat besar. Nah, ini rahasia sebenarnya ini, Wes. Pasar modal, Pasar modal yaitu saham. saham, pasar digital market. Iya. Dan modalnya pun sekarang sangat Murah kah? murah sebenarnya. Kalau sekarang pasar modal yang saya lihat, yang sekolah-sekolah pasar modal langsung bisa, kalian bisa modal cuman 100.000 sudah bisa bertransaksi di pasar modal. Wow, 100.000. Iya. Bagaimana caranya? Nah itu, aduh, gimana ya, mau diceritakan atau enggak ini ya? Jangan. Oh jangan ya. Jangan lambat, langsung Jangan saja. lambat. Tapi juga kita harus tahu risikonya Ya. juga ya. Sebenarnya di pasar modal tidak selain hanya menjanjikan sebuah keuntungan yang anti pandemi, juga mempunyai risiko yang sangat tinggi juga. Sesuai kan, makanya ada jargon di dalam pasar modal, yaitu jargonnya adalah high risk high return. Artinya keuntungannya besar tapi risikonya juga sangat besar. Artinya di pasar modal kalian harus mempunyai skill yang sangat bagus. Tapi kalau seandainya kalian punya skill kan bisa dipelajari. Kalau skill Anda bagus, Anda akan sangat luar biasa. Dengan modal 100.000 sudah. 100.000 bisa menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Tapi Dengan resiko yang banyak-banyak. juga risikonya Resiko juga yang besar. Juga besar. Berat ini, Dan juga berat, bisa berat. bikin Anda depresi kalau kurang skill. Benar. Kalau kurang skill bisa depresi, karena Depresi. dengan 100.000 itu bagaimana cara untuk memutar kembali uang memutar itu ya. kembali. Biasanya kalau sudah yang kita bisa memulai di pasar modal dengan hal yang kecil 100.000, tapi biasanya kalau investor sudah dia tingkatannya sudah tinggi, itu bisa dia minimal itu bisa 10 juta lah. 10 juta. Ya. Ibaratnya dengan Itu 100.000. Bukan, kalau rasionya untuk rasionya 100, untuk pemula bisa belajar dengan 100.000. Ribu. Tapi sudah kalau yang sudah agak tinggi biasa mereka main sekitar 10 juta, setelah itu yang lebih tinggi lagi sampai segitu. Berarti semakin banyak modal, Semakin besar. kelipatannya juga, tapi hilangnya juga Hilangnya langsung besar. Resikonya Besar di juga. situ ya, Iya, resikonya di di situ, modal. iya. Makanya tadi pasar modal. Pasar modal. Nah, Bermain ini dengan modal. sebagian orang menganggap bahwa pasar modal khususnya saham itu haram ya. Sebagian orang, tapi Iya. sebenarnya tidak, guys. Nah, di mana tidak haram? Ah, Kenapa itu tidak sudah haram itu? diizinkan sama MUI. Kenapa diizinkan? Karena sudah kan difatwakan bahwa pasar modal khususnya saham dan lainnya itu halal, seperti makanan yang halal juga kan Iya. difatwakan gitu. Kalau boleh saya tanya itu bagaimana pasar modal itu prosesnya bermainnya di mana? Oke, kita kembali ke pengertian pasar modal. Nah, itu atau saya cari khususnya itu. saham ini. Saham. Apa sih saham itu sebenarnya? Nah. Saham itu adalah kasih tahu saya kalaunya misalnya salah ya, karena Nanti dikasih tahu Iya. teman-teman di sana. Secara sekilas aja mungkin saham itu sebenarnya adalah penjualan surat berharga suatu perusahaan kayak gitu. Jadi dia menjual aset atau suatu perusahaannya itu berupa surat berharganya kayak gitu untuk dijual belikan kayak gitu. Nilai nanti seperti kayak gini. Misalnya kita bikin sebuah usaha. Bikin sebuah usaha tapi misalnya kita memerlukan dana 10 juta. Ternyata kita cuma mempunyai dana anggaplah 5 juta. Ya. Nah, kita mau patungan. Nah, patungan kita kan perlu 5 juta lagi. Nah, di situ mereka ibaratnya
kayak join kayak gitu, bikin sebuah bisnis. Nah seperti itu. Jadi kita bisa jual belikan saham surat berharganya itu sekarang itu satu lembar satu lot itu presentasi dari saham. Jadi saham itu satu lot itu sama dengan 100 lembar saham. Harganya tergantung jenis perusahaannya. Misalnya kita beli produk apa ya? Kata orang beli produk, misalnya kita sabun atau beli Indomie. Nah, Indomie itu kan kita selain beli kita juga bisa memiliki perusahaannya, yaitu dengan membeli sahamnya. Sahamnya Indomie dibeli. Ya, kalau ibaratnya itu kita ya yang menjadi punya perusahaan itu, tapi skalanya kecil kayak gitu. Misalnya satu lot aja kayak gitu. Beli saham Indomie misalkan belinya satu lot. Ya. Nah dari situ nanti di mana sih nilai keuntungannya? Nah itu. Nah keuntungannya ini guys, pertama dia adalah dari margin selisih. Misalnya harga kita beli itu di harga misalnya satu lotnya anggaplah ada sih yang 200.000, ada yang 300.000, ada 500.000. Itu per lot. Per lot relatif tergantung jenisnya. Misalnya dia ada perbankan juga ada. Misalnya kita ambil aja kisaran harga misalnya 300.000 satu lotnya. Nah, di mana sih keuntungannya? Seperti halnya jual beli, sebenarnya di saham ini kan jual beli gitu ya. Misalnya kita beli saham di harga 300.000, ternyata besok sudah naik menjadi 325.000. Nah, selisihnya itu kalau kita beli satu lot, bayangkan kalau kita beli 100 lot. Kali aja 25.000 kali 100. Nah di situ dia anti resesinya. Dan di pasar modal ini adalah pasar yang dia pasti ada pembeli dan pasti ada penjual. Tergantung tingkat perusahaannya yang bagus kayak gitu. Misalnya kita ambil contoh aja seperti perbankan, Bank BTN, Bank Mandiri, Bank BNI. Setelah itu misalnya di makanan, misalnya Indomie. Setelah itu Indofood ya. Indofood. Setelah itu misalnya Cleo. Nah itu kan di sana itu pasti ada penjual, pasti ada pembeli. Bayangkan kita di masa pandemi kita mau jualan kan, tapi nggak ada yang jual, nggak ada yang beli. Tapi beda di pasar modal. Setiap hari itu ada yang jual dan ada yang beli. Nah di situ antinya guys. Di situ keuntungannya ya. Keuntungannya selain itu, misalnya kita lamakan, dia ada pembagian hasil. Namanya juga ini join modal. Jadi kita dalam setahun misalnya itu biasanya setahun itu 2 kali pembagian hasil. Nah di situ kita dapat juga guys. Nah itu untungnya. Berarti setiap tahun itu kalau tidak dijual biasanya 2 kali atau 1 kali tergantung perusahaannya. Kalaunya tidak dibagikan juga, biasanya misalnya kita harga 300 di waktu beli, nanti dinaikannya harganya itu kalaunya di keuntungan itu dikembalikan ke saham lagi, misalnya menjadi 400.000 rupiah per lotnya. Nah di situ kaliannya itu adalah jumlah lotnya. Kalau kita beli satu lot ya sedikit, tapi bayangkan kalinya 100, 1000 atau 10. Nah di situ. Itu kalau memasuki pasar modal itu ada caranya nggak? Misalkan ada sebuah aplikasi atau harus ke mana? IDX kan indeks saham gabungan itu. IDX itu sejenis mallnya kalau ya. Kalau IDX itu adalah mallnya guys. Misalnya kita ke Duta Mall di sini Banjarmasin. Nama mallnya itu Duta Mall. Nah itu namanya IDX di pasar modal. Nah di dalam Duta Mall kan ada toko-tokonya atau perusahaan-perusahaannya. Nah ini menarik, ini sangat menarik ini. Di dalam itu ada namanya, kalau di saham namanya sekuritas. Kalaunya kita mau nabung ke bank kan namanya bank kayak gitu. Mau menyimpan uang kan ke bank. Nah, tapi kalau di pasar modal namanya ke sekuritasnya kayak gitu. Namanya pesekuritas. Di sekuritas itu yang menjembatani kita mau transaksi di pasar modal. Jadi kita nggak bisa langsung transaksi ke pasar modal. Kita harus
Join dulu. bikin rekening dulu Oh, di bikin- sekuritas bikin namanya. akun lah, Akun istilahnya, di bikin sana. akun. Dan modalnya sekarang banyak, sebenarnya itu standarnya tergantung sekuritasnya sih. Ada yang 5 juta modal awalnya, ada yang 10 juta, tapi ada yang khusus untuk sekolah pasar modal. Nah, biasanya di situ dimanfaatkan karena saya waktu pertama kali buka itu di sekolah pasar modal itu lewat kegiatan dari sekuritas di sana. Dia bikin sekolah pasar modal. Nah, kalau lewat sekolah pasar modal kita cukup dengan 100.000 rupiah. Dan sekarang ini lagi marak-maraknya sekuritas pasar modal. Sekolah pasar modal kayak gitu. Kalau saya sendiri bukan untuk promosi, apa perlu disebutkan sekuritasnya? Nanti Santai saja. Jangan ya. Soalnya Jadi nggak ada. gini aja. Oh ya, oke. Jadi sekolah tadi dari IDX itu membuka sekolah pasar modal. Bisa dari IDX-nya, Oh, biasanya bisa. kerjasama sama Kerjasama. IDX-nya. Ya, Karena langsung. IDX itu mallnya. Nanti sekuritasnya ini dari sekuritasnya ini yang mengadakan. Misalnya kalau saya ngambil kan saya di Valburi Sekuritas. Nah, misalnya Valburi Sekuritas mengadakan sekolah pasar modal. Nah, di situ nanti kita ikut atau misalnya yang lainnya sekuritas yang lain juga. Dengan jangka waktu berapa lama itu sekolah di pasar modal itu jangka waktunya berapa? 1 hari aja Satu biasanya. hari. Nah, langsung kita bikin rekening lah kita seperti sama seperti di bank. Jadi Itu masuk ke sekolah pasar modal itu bayar atau gratis? gratis, tapi Harus. uang pendaftaran kita 100.000 itu jadi rekening kita. Oh, jadi rekening. Iya, seperti kita ke bank, Ya. buka akun pertama kan kita ada nominal yang harus kita bayar berapa. Tapi nominal itu buat kita sendiri kan. Nah, Itu tergantung dari sekuritasnya sendiri ya. Ya, ada Misalkan yang, ada 100.000, ya biasanya 100.000 itu rata-rata 100.000. enggak, kalau 100.000 itu kalaunya ada kegiatan event. Oh, Di ada luar event. event biasanya ada yang 5 sampai 10 juta. Oh, ya. Berarti menunggu event ya teman-teman ya. Lebih bagus Menunggu bagi event. mahasiswa atau apa mau belajar bisa event. Selain di IDX tadi mencari sekuritas yang ada eventnya itu di mana? Tergantung tempat eventnya sendiri atau di mana? Bisa join IG-nya IDX, misalnya kita di Kalsel sini IDX Kalsel. Ada situs mungkin? IG ada. Ada. Oh, Situsnya juga ada. Nanti tapi saya tampilkan di kolom Iya. deskripsi ya teman-teman ya. Kalau IDX teman-teman Kalsel. tertarik. Ya. Ya. Nah Tapi- itu Tapi juga risikonya tinggi. Tapi bagi pemula biasanya karena arusnya saham agak juga risiko tinggi. Kalau mau mencoba, kalian bisa coba pertama itu di reksadana namanya. reksadana. Reksadana itu sama juga kita bisa beli saham tapi lewat manajernya. Misalnya kita yang mengelola uang kita ini misalnya saya percayakan sama pihak sekuritasnya. Jadi mereka yang mengelolanya di situ yang ahlinya. Kalau masih kalian mau coba-coba dan takut risiko yang tinggi di saham, bisa coba reksadana dulu. Reksadana. Ini menarik sekali ini ada Iya. reksadana ini. Ada istilahnya reksadana. Itu biasanya reksadana itu di setiap bank atau di sekuritas lain misalkan. Bank juga memiliki sekuritas ya juga. Ada yang pelayanan seperti reksadana itu misalnya bank rata-rata ya bank yang saya tahu adalah BNI juga ada, setelah itu Mandiri, setelah juga ada membuka untuk yang reksadana. Nah, mereka yang akan mengelola dana kalian nanti bagaimana sih sistemnya, bagaimana sih belinya itu kalian bisa belajar di situ dulu. Kalau kalian masih pemula misalnya mahasiswa atau apa, bisa di situ yang Coba-coba, masih takut yang masih risiko. takut. Setelah kalian di reksadana mulai bagus, bisa ke saham kayak gitu. Tapi kalau mau coba di saham juga boleh juga, tapi dengan misalnya kita main dengan investasi dengan 100.000 aja dulu kayak gitu. Tapi untungnya sangat luar biasa guys, beneran. Itu harus mendatangi dengan sekuritasnya ya. Ya. Kalau bermain dengan aplikasi pernah? Iya. Sekuritas punya aplikasi namanya Oh, itu ada sendiri. online. Online. Online-nya. Jadi ini langsung, sangat menarik. langsung bisa didaftarkan online ya Iya, sebetulnya ya. sekarang itu 1 hari 2 hari rekening kita sudah jadi dan kita bisa transaksi dan ini sangat luar biasa guys. Sangat menarik. 100.000 ya dihitung-hitung misalkan. Itu tergantung kalau apa kita tunggu kan 100.000 tuh misalkan beli satu lot tadi 100.000.
kita tunggu selama 1 tahun kan untuk dapat keuntungannya atau bagaimana? Tergantung Anda mau jadi investor atau dalam istilah saham ada investor, ada trader. Ya. Kalau investor kita misalnya kita beli saham ini untuk masa pensiun kita, misalnya karena saham itu rata-rata mereka akan naik terus kayak gitu. Dan itu suku bunganya, keuntungannya lebih besar berkali-kali lipat daripada bank. Jadi kalau kalian nabung di bank sebenarnya lebih bagus nabung di saham karena kenaikannya jauh lebih tinggi. Tapi juga punya risiko. Ya, tergantung saham lagi turun ya. Nah, itu kalau seperti sahamnya masa turun, pandemi. bisa Anjlok. anjlok. Jadi ada strateginya, makanya skillnya harus bagus. Meuangkan saham itu bagaimana, Pak? Kan saham tuh kan seandainya kita uangkan tuh. Bisa 2 hari langsung jadi. Ya, selama berapa? 2 hari enggak, kerja. Maksudnya tuh dari awal kan, maksudnya awal tahun kan. Misalkan Januari nih saya mau menanam saham misalkan kan. Selama 1 tahun apakah bisa diambil uangnya atau tidak? Jangankan hari ini kamu lagi ya guys. Kamu. Kebiasaan sama ini. Sama Bapak. Sorry bagus. Jadi takut nih. Tamu kurang waras seperti saya ini emang harus seperti itu guys. Oke. Jadi misalnya kita nabung di saham nih, jangka 1 minggu ke depan kita perlu dana nih. Ya. Bagaimana? Ya kita ambil aja, tapi pencairannya dari masa kita menarik itu, kalau di bank misalnya kita kan hari ini ngambil pakai ATM truk, hari bisa. itu juga bisa. Ya. Tapi beda sama pasar modal, mereka harus dana dari pasar modal dari saham kita itu ditransfer ke rekening kita. Oh, rekening yang tadi dibikin tadi. Iya, jadi dia ke rekening bank kita. Nah, jadi dia ada 2 beda kayak gitu rekeningnya. Nah, itu masa kesananya itu memakan waktu T+2 atau 2 hari kerja biasanya seperti itu. Jadi apakah bisa kita, semua diambil? Iya bisa. Bisa langsung semua. Misalkan atau kita jual dulu sahamnya langsung jadi duit? Iya, jual saham dulu. Oh, dijual dulu saham itu. Bisa jadi duit. Jadi duit kena nanti ada apa? Seperti sebenarnya pasar saham ini jual beli kayak gitu. Misalnya kita punya produk ini misalnya. Ini kan bukan uang kayak gitu. Ya. Kita jual produk ini baru menghasilkan uang. Uangnya itu yang kita ambil kayak gitu. Nah, seperti itu. Ini rahasia ini sebenarnya guys kayak gitu. Rahasianya apa? Karena Rahasianya apa nih? Peluang bisnis yang anti pandemi karena ini sebenarnya tahun 2020 ini kesempatan besar bagi investor karena mungkin akan terjadi lagi 5 tahun lagi mungkin kayak gitu. Apa ya, terjadi pandemi lagi atau enggak? gimana? Maksudnya masa penurunan karena waktu masa turun ini rata-rata saham itu misalnya harganya kalau di normalnya 500.000 satu lotnya. Ya. Di masa sekarang itu bisa 200.000, 300.000, turun, diskon. 400.000. Jadi Kesempatan ini kesempatan sebenarnya. 2021 aja naik 10%. Wow. Langsung kita jual nih. Nah, itu ya. Iya, ini mantap ini bisnis yang mantap, sangat mantap ini. Ya, ini untuk tujuannya mengedukasi masyarakat biar melek, biar biar ada pengetahuan mungkin sebagai alternatif kita kayak gitu. Karena zaman sekarang itu kita tidak bisa sekarang menghindari namanya pandemik. Kita cuma ada 2 opsi untuk bereaksi, apakah kita opsinya negatif, mengeluhkan tentang pandemik ini dengan keadaan ekonomi, dengan usaha-usaha yang sangat sulit, atau kita dengan opsi yang kedua menanggapinya dengan hal yang positif. Artinya ada loh sektor yang anti pandemi yang malah menguntungkan bagi kita ya gitu. Salah satunya di pasar saham kayak gitu. Ini serius nih. Serius. Oh, serius. Bener, karena saya juga seorang trader. Mantap ini CEO Himung ini sangat keren. Itu Himung itu apakah bisa dijadikan saham atau bagaimana itu? Sebenarnya bisa kalau kita namanya lewat sekuritasnya. Tapi lihat dulu Himung itu sudah besar atau enggak. Misalnya sekelas startup Gojek aja mereka belum
mencantumkan untuk di pasar saham kayak gitu. Itu belum ya Gojek? Belum ya. Makanya investor-investor lagi menunggu nih kapan nih Gojek mau listing, artinya di list di pasar saham kayak gitu. Biar kita bisa beli atau memiliki Gojek. Bisa membeli sahamnya ya, saham Gojek sahamnya. ya. Karena ada istilah miliki saham ya memiliki perusahaan tersebut kayak gitu. Karena kita dapat bagi hasilnya di sana. Berarti kan setelah misalkan dibuka di pasar saham kan mungkin investor tertarik. Ya. Setelah mulai naik itu bisa dijual ya. Ya. Karena ini kesempatan banget karena saya juga lagi beli kayak gitu. Kesempatan di 2021 sudah kita bisa jual. Sangat mantap ini CEO ini Imung sebagai ini. edukasi pada masyarakat. Mungkin untuk kedepannya ya pasar saham ini berbasis digital market tadi ya, pasar digital ya. Iya emang pasar digital. Sudah mulai masuk ke pasar digital. Sebenarnya di Kalsel ini hanya sebagian orang yang mengerti. Padahal ini peluang yang sangat luar biasa. Karena di pasar saham itu pasar yang menurut saya paling apa ya? Paling apa tuh? Paling apa tuh man? Apa ini ya? Paling ya adil lah. Kita tidak melihat siapa Anda yang beli, entah Anda siapa, Anda pedagang atau Anda mahasiswa, perlakuan pasar itu sama kayak gitu. Sama ya. Tidak ada apa-apa kayak gitu. Pokoknya selama Anda beli ya seperti itu, tidak ada yang apa ya? Istilahnya kalau kita di bisnis kan bisa menjatuhkan. Tapi di pasar saham tidak ada guys kayak gitu. Tidak ada yang menjatuhkan ya. Tidak ada. Mainnya adalah skill. Semakin Skill bagus skill Anda, semakin menguntungkan. Tapi juga hati-hati karena di sini kadang yang membuat orang menjadi serakah dan hancur karena dia ini menguasai ternyata harga jatuh langsung bangkrut. Nah di situ semakin orang banyak beli itu semakin turun sahamnya gitu kan atau bagaimana kan? Dia sesuai dengan apa ya istilah ekonomi, semakin banyak suplai berarti harga turun kan kayak gitu. Misalnya permintaannya banyak maka harga akan naik seperti itu dia. Makanya sistemnya jual beli. Dan ini adalah di pasar ini ada jual beli yang menurut saya paling adil, tidak mementingkan Anda siapapun kayak gitu. Iya. Walaupun siapa Anda ya. Siapa Anda? Anda pun siapa? Ya, Anda siapa? Ini kali ini kita adalah ini podcast atau bukan? Ini langsung ke YouTube ini. Yang serius kalau edisi pertama kemarin. Itu acak-acakan. Cuman serius yang kemarin itu. Kalau ini lebih to the point, itu serius. Karena ini banyak kita seriusnya. Iya, banyak seriusnya. Sangat mantap ya, sangat inovasi ya dari Pak Buhari ini untuk membuat masyarakat ya smart society lah istilahnya kan, mencari peluang usaha bisnis yang anti galau. Anti galau benar kan? Dengan apa tadi? Pasar modal. Pasar modal khususnya saham. Di saham ya. Mulai dari awal masuk hebatnya pembelian saham itu bagaimana tadi sudah dijelaskan. Sampai dengan mengambil hasil, memetik hasilnya itu. Iya, benar sekali. Nah, tadi saya mendengar tentang skill ini, skill apakah itu? Nah, aduh ini membongkar rahasia. Stop ya. Kita tunggu video berikutnya. Tahun depan ya. Skill. Sampai jumpa. Oke. Dadah.